Bang, itu orang Sumba tuh bang, NTT bang. Itu dekat dengan saya Flores bang. Satu Iya. provinsi kami Nusa Tenggara Timur. Enggak, dia bertanya Enggak. tadi tuh bang, kenapa Allah menciptakan Abang babi dan Islam apa anjing? Kristen nih? Abang Islam apa Kristen? Yo, kenapa? Saya Katolik bang. Halo, salam. Katolik. Oke, silakan. Sebentar bang ya, sebentar ya. Tapi- Labun Tai, sabar bang. Labun Tai itu orang. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Oke, lanjut bang. Memang begitu, sering takut sama orang apa? Nggak Kristen. takut bang, udah biasa aja lah Enggak takut, bos. kenapa kasih turun? Nggak ada, maksudnya menyapanya ngomong udah lanjut. Iya. Anda udah bertanya ya. Anda udah bertanya, kamu dijawab toh. Nah, Kalau orang bertanya itu ngoci atau mendengarkan? Oke, diam. Bang omong sama siapa? Oh, ngomong sama pohon. Iya, makanya dari Halo? itu kan pertanyaan dari saya. Iya, makanya Anda diam. Halo saudara Kamu bang, di- saudara, saya Kan orang mau Flores. dijawab. Kamu dijawab. Abang orang Sumba mana bang? Kenapa Anda curhat sama Flores di sini? Bukan, dia kan orang teman saya. Dia kan Ya cuma udahlah, bertanya, curhatlah Bang. berdua lah, silakan. Iya. Kan begini. Allah itu kan kenapa diciptakan babi dan anjing? Itu pertanyaan saya. Ini mau Padahal dijawab. itu kan haram. Iya, Padahal ini kan mau itu haram. dijawab. Ini mau dijawab. Iya, dengar dulu. Saya belum habis. Dengar. Kenapa itu Allah itu ciptakan babi dan anjing? Padahal itu dia sudah tahu karena itu barang haram. Kenapa dia kan ciptakan itu? Apakah dia inginkan jatuhkan kita umat ini manusia atau gimana? Oke, kenapa babi dan anjing itu diciptakan sebagai bahan pertimbangan bagi manusia yang berakal untuk memakan atau tidak memakan? Bagi yang tidak berakal pasti dimakannya, bagi yang berakal pasti tidak memakannya. Itu jawabannya. Jadi untuk menguji orang itu memfungsikan otaknya atau tidak. Kalau orang berfungsi otaknya sudah pasti tidak dimakan meskipun diciptakan. Sama seperti tai. Kenapa tai Anda ada? Kalau segala sesuatu yang diciptakan itu boleh dimakan, silakan Anda makan tai Anda. Karena memang di dalam agama Anda tidak ada yang haram, segala-galanya halal. Jadi kalau setiap segala sesuatu itu dicipta harus dimakan, ya itulah yang cocok di agama Anda memang. Oke. Orang Muslim itu begitulah sifatnya. Dia ingin hina-hina kita. Sekarang ada pertanyaan Loh, saya. kok hina-hina? Kan memang dalam tubuh Anda itu ada babi kan? Dalam tubuh Anda itu ada Iya, anjing. dengar, Betul nggak? dengar. Tunggu, saya tanya Iya, dulu. Saya tanya dulu. Di dalam tubuh Anda itu ada daging babi dan ada anjing. Betul? Berarti kamu itu salah dong. Loh, kok jadi saya kan bertanya, di dalam tubuh Anda ada babi dan ada anjing. Betul? Saya dan kamu itu manusia atau tidak? Saya bertanya. Sama-sama daging tak? Iya, saya tanya, Kamu dalam tahu. tubuh Anda ada daging babi dan anjing, betul? Tidak. Kenapa Karena bisa? saya belum makan. Oh, itu Karena berarti saya belum makan. Anda belum Kau makan. bodoh. Kita nggak tahu saya makan itu enggak. Berarti kau bodoh. Kan Anda makan anjing dan babi dari kecil. Iya. Saya kan nggak nanya saya makan anjing. Berarti saripati yang ada di dalam tubuh Anda itu berasal dari daging babi dan anjing. Betul? Berarti ikan-ikan dulu. Kau dengar? Kamu makan ikan enggak? Saya makan ikan. Yes, saya makan ikan. Ya. Betul. Oke. Berarti apa yang di kapal Ya, laut itu ada yang jatuh saripati dari ikan, udang, kepiting, goblok, cumi. Nah, goblok, sekarang saya goblok, balik belum nanya, habis. apa betul di dalam Belum tubuh habis Anda? ngomong. Apakah Anda akui Belum bahwa habis dalam ngomong. tubuh Anda itu ada saripati babi dan anjing? Anda akui tidak? Anda akui tidak bahwa di dalam tubuh Anda itu di wajah habis Anda ngomong. itu di wajah Saya Anda itu belum juga habis ngomong. ada daging babi dan anjing. Betul? Kamu Betul nggak? bukan Allah, bukan Tuhan bisa kau tahu. Oh, orang Jadi kau gila itu ini. cuma Maaf kalau kalang saya berarti. orang gila, maaf. Saya nggak bisa melayani Sekarang orang gila. pertanyaan Enak aja lu Banyuma- bertanya. Karena Pertanyaan Banyuma saya udah aja kok menganggap nggak di, jawab.
karena Bang Juma menganggap Anda dia orang gila, ya terpaksa saya kirim ke tempat asalnya, yaitu ya di rumah sakit tempat dia berobat. Ya, babi lah. Ya, bisa itulah. sembuh orang kayak gitu. Hei, KTP, kau nanya apa tadi kau? Hei, Halo, Bang Juma. ya saya kenapa? Apa rupanya? Salam Masalah dari kau? salam dari Ruteng. Jangan begitu lah, Bang Juma. Kirain kau mau bahas babi juga sama anjing kawan. Bukan, kami orang Flores dari Ruteng ini ada 3 orang yang mualaf gara-gara Bang Juma nih. Jadi tanggung jawab lah Bang Juma. Oh gitu, kenapa bisa kayak gitu? Aku jadi tanggung jawab. Iya benar ini. Ini saya bersumpah nih demi Tuhan nih. Banyak yang ngomongin Bang Juma tuh di Ruteng di RT 10 tuh. Si Martin siapa sih kemarin ya? Martin. Ya ngomong Bang Juma, narasi Bang Juma tuh jelas-jelaskan masuk akal, banyak masuk akal. Maksudnya mereka cari di Alkitab tuh. Kenapa ini benar ini orang ini? Banyak yang ini sampai datang di pastoral itu loh. Ada yang datang di pastoral loh sampai Pak Romo tuh bilang Romo Yakobus, kau jangan dengar itu iblis, mana Bang Juma iblis. Kita kasih tunjuk videonya Bang Juma nih. Coba kita buka di Alkitab tuh. Iya di YouTube kan banyak Bang Juma punya video tuh. Video ini. Ya. 3 Terus orang kenapa? udah. 3 orang kenapa sudah. Bang KTP? Kenapa Bang KTP enggak? Kenapa? Justru saya belum. Saya memang belum, tapi saya sudah mengakui bahwa di Yohanes 17 ayat 3 yang Bang Juma bilang itu sudah betul itu. Selama ini kan kami kalau di Katolik kan kita kan pergi gereja nih. Yang kita utamakan itu sakramen Ekaristi. Misalnya begini, pastor itu bagi tubuh Kristus kita terima, terus amin, tubuh Kristus disalib di kepala kita, amin, tubuh itu yang utama itu perjamuan Ekaristi. Jadi setiap hari Minggu itu yang paling wajib yang kita imani itu kita lebih utamakan di tubuh Kristus itu Bang. Jadi tidak ada yang namanya dengar firman itu hanya dengar begitu saja. Pastor Romo ya, dia tidak sebut ini ayat berapa langsung dia bilang pada malam itu Yesus berkunjung kayak gitu ya. Jadi kita begitu, makanya kita tidak mengerti kan? Nah setelah nonton nggak ada. Setelah nonton video Bang Juma kita coba buka selama ini kita tidak pernah baca kan Injil itu, tidak pernah baca kita Bang. Gitu Bang Juma. Saya tinggal tunggu saya aja Bang Juma sedikit lagi, tapi sabar dulu lah. Saya masih banyak pertanyaan yang mau ditanya dulu ke Bang Juma. Iya. Tapi masuk akal ya kalau Bang Juma. Kenapa Bang Juma setiap Bang Juma sampaikan sesuatu tuh dikasih kayak Tuhan Yesus sampaikan ke murid-murid loh. Dikasih perumpamaan, dikasih contoh begini-begini. Kayaknya lucu, masuk akal tapi lucu. Jadi Bang Juma ingat nggak video? Yang mana? Ada video satu Bang Juma itu yang waktu itu berdebat tentang seorang ibu-ibu yang bilang tuh sama Tuhan Yesus itu, Guru tolong sembuhkan anak saya. Terus Matius 15. Dia bukan orang Israel kan, tapi dia bilang dia mengaku diri dia guguk. Tapi itu dia. Imanmu telah menyembuhkan. Itu kan Bang Juma kan ditanya double-double ulang-ulang kan sama orang itu, tapi Bang Juma tetap sabar dan menjawabnya dengan lagu. Ibu itu menjawab, ketawa semua kita nonton. Luar biasa tuh Bang Juma, lucu bener. Orang kita lagi nonton di pos ronda, saya Pak RT ada lagi, Pak RT Pak Paulus ada, Pak Paulus Martin ada semua. Sudah 3 orang yang mualaf Bang Juma. Makanya mereka bilang, memang betul Bang Juma. Demi Tuhan, sudah 3 orang yang keluar dari Katolik itu. Tinggal kalau saya sih belum, karena saya masih banyak yang saya belum pelajari. Tapi saya masuk di komal-komal di Islam tuh banyak juga yang kasih sadar gitu. Cuman saya belum saya pernah cerita di komal mana tuh ya, saya bilang karena dia ngomong gitu ya orang Kristen, saya bilangnya saya mualaf. Jadi dia emosi kan, padahal saya masih Katolik. Saya coba nantang orang Kristen juga. Saya pura-pura sudah mualaf, ternyata mereka benar tidak bisa jawab. Maksudnya tidak bisa kelihatan mereka tuh kepanasan apa begitu Bang Juma. Beda dengan Bang Juma kan. Jujur kalau Bang Juma jawab orang tanya itu,
apalagi dia pendeta atau dia bilang dia mengaku dia kuliah apa sarjana atau apa, narasi Bang Juma itu cukup bagus, masuk akal. Banyak dikasih contoh, misalnya dikasih contoh kayak tadi itu ditanya sama orang Sumba tuh kenapa diciptakan babi dan anjing. Ya benar lah, di dalam tubuh kita kan ada babi anjing, kira kita makan itu. Apalagi orang tete bang, kalau lagi minum moke itu, penolak itu daging anjing, disebut RW di sini. Di sini bilang RW. RW itu satu porsi itu 25.000 Bang Juma, kecil sedikit tapi mahal. Nah, RW daging anjing itu, makanya. Itu kenapa? Emang menurut Bang Juma? Iya, gimana? Yang saya mau tanya tuh, misalkan karena ada dulu yang bilang saya teman Islam kan, namanya saya punya teman sekolah dia Abdul Syukur, orang Bugis dia tinggal di kampung Bugis. Dia bilang saya kalau di Islam kan kalau masuk Islam itu kita tuh dihapus semua dosa. Saya bilang masa sih? Iya, jadi kita seperti lahir lagi. Itu saya tidak percaya. Kenapa? Karena dosa yang kita buatkan, apapun perbuatan yang kita buat, setitik apapun menurut saya dicatat sama malaikat, dan pasti kita pertanggungjawabkan kalau mati kan. Contoh misal Bang Juma, saya punya utang di orang ini, mau utang sini, atau saya punya masalah di sana, atau saya pernah bunuh orang atau apa misalnya, terus kita jadi mualaf begitu, apa dosa kita diampuni kan, tak masuk akal menurut saya gitu Bang Juma. Itu saya tanya Bang Juma. Iya, sebenarnya kalau orang yang mengakui dosanya, mengakui dosa, kesalahan, sama seperti misalnya saudara kemudian masuk Islam. Orang masuk Islam itu tidak gampang. Masuk Islam itu tidak seperti yang kita lihat sesederhana itu, enggak. Orang yang masuk Islam itu berarti orang yang kemudian menjinakkan, melunakkan hatinya untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Artinya orang yang mau masuk Islam adalah orang yang dengan sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah kesalahan. Dan orang yang melakukan kesalahan dan sadar akan kesalahan itu ya dimaafkan oleh Allah. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali kemudian, maka sungguh berlaku kepada mereka sunnah terhadap orang-orang yang dahulu. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Jadi kalau seperti saudara Al-KTP mengatakan Bang Suma begini, artinya ada dua sisi penilaian. Penilaian terhadap keyakinan yang lama dan penilaian baru terhadap Bang Suma. Artinya menyadari bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Yang disampaikan Bang Suma ini itu betul. Berarti dengan kata lain, yang saya lakukan kemarin itu adalah salah. Nah itu artinya apa? Mu'allaf, orang yang kemudian melembutkan hatinya, menerima kebenaran itu. Karena di Islam itu diajarkan kami dari sejak kecil untuk mencintai manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang hidup lahir tanpa ayah. Kami diajarkan untuk mencintai beliau. Subhanallah. Itu adalah satu kebanggaan bagi kami umat Islam. Dan kami mendudukkan beliau itu adalah Nabi dan Rasul suci yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Nah yang mengherankan kami, sekelompok saudara kami Kristen yang hidup berdampingan dengan kami juga percaya, beriman kepada oknum tersebut. Mereka menyebutnya Yesus. Tapi pola yang mereka bangun kemudian adalah seakan-akan Yesus itu hanya dijadikan sebagai tameng untuk melegalkan ajaran Romawi dan Yunani. Kitab yang mereka susun dari terjemahan kitabnya Yahudi dan kitab yang dikanon kemudian itu dijadikan hanya sebagai aksesoris keagamaan. Mereka lebih cenderung kepada prosesi-prosesi yang tidak ada kemudian ajarannya justru di kitab itu. Contoh, nyembah Yesus. Tak ada dalam kitab itu.
mempertuhankan dia, mengibadahi dia, menganggapnya sebagai Tuhan, dan seterusnya. Ibadah minggu tak ada di dalam kitab tersebut. Kemudian apa lagi? Makan babi. Di dalam kitab tersebut justru diterangkan dengan sangat terang. Yesaya 66 nomor 17, mulai dari 15, 16, 17 endingnya. Di situ diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi akan turun membakar, menghanguskan semua orang makan babi, orang yang makan babi. Tak ada yang disisahkan. Tapi saudara kita Kristen berhenti enggak untuk makan itu? Enggak. Kenapa tidak berhenti makan babi? Karena sejatinya orang menjadi Kristen itu bukan standarisasi akal yang dijadikan sebagai manifestasi kebenaran. Bukan. Tetapi apa? Karena keturunan, karena makanan, karena hobi, karena apa lagi? Karena hura-hura yang ada di sana. Karena apa lagi? Karena pesta yang ada di sana. Apalagi karena minuman yang ada di sana. Apalagi karena musik yang ada di sana. Apalagi kenyamanan, kebebasan, kemerdekaan. Itu yang membuat kemudian anak-anak kita Kristen ini lebih cenderung kepada mengikuti prosesi perbuatan nenek moyang mereka daripada belajar Bible. Islam hadir kemudian mempelajari Bible, sehingga intisari dari Bible itu lebih cenderung dikuasai oleh umat Islam daripada saudara-saudara kita Kristen. Nah itu dia. Sehingga yang terjadi kemudian adalah kesimpang siuran iman dengan Bible. Imannya mengatakan B, Bible-nya mengatakan Z. Nah itulah yang terjadi. Sehingga ketika kita berdebat dengan Bang Suma, ya kita cenderung mengatakan Bang Suma ini penghujat, penista. Padahal bukan. Kitanya yang tidak sanggup kemudian menganulir hati dan pikiran kita serta iman kepercayaan kita untuk tunduk berserah kepada kebenaran yang disampaikan oleh Bang Suma, sekalipun itu dasar pijakannya adalah kisi-kisi Bible. Kenapa? Karena kita sudah dibentuk untuk menjadi seorang Kristen. Udah terlanjur Kristen kita ini. Terlanjur kita menjadi Kristen. Apa itu? Cinta kepada makanan-makanan yang diharamkan oleh Bible itu sendiri. Suka dengan minuman-minuman khamar yang justru orang yang disembah oleh Kristen mengharamkan minuman tersebut. Nah, ini fenomena yang terjadi. Nah, sehingga saya berani mengatakan bahwa iblis berhasil. Iblis berhasil mengecoh kemudian sebagian dari keturunan anak Adam. Padahal jangan Al-Quran, jangan pakai Quran. Yesus nasihat-nasihatnya itu terlalu banyak, dan saya sendiri jujur saya katakan baru kali ini saya sampaikan kepada saudara. Meskipun Bible itu saya tidak percaya dan saya tidak imani sebagai firman Allah, tetapi saya kadang meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya melihat saudara-saudara Kristen saya, mereka orang-orang baik. Di antara mereka ada orang-orang baik, ada orang-orang yang tulus. Tulus, persaudaraannya tulus ada, tapi kemudian mereka diselimuti oleh kekuatan Satan sehingga mereka tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Saya nangis lihat baca Bible, ucapan-ucapan Yesus di sana yang menerangkan siapa yang percaya kepadaku, siapa yang mengasihi aku, doa-doa Yesus kepada Bapa yang ada di surga. Lalu saya melihat, saya tatap saudara-saudara saya Kristen, kok jauh beda dengan apa yang Yesus ajarkan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya Rabb, buka hati mereka. Makanya saya terpanggil, bukan karena kebencian saya hadir di sini, enggak. Karena kasih sayang saya hadir di sini. Seibarat orang tua ketika anaknya ngeyel, sesekali dijewer nggak apa-apa kan? Demi keselamatan anak tersebut. Coba, pernah enggak saya kemudian mengatakan Yesus itu seperti apa? Enggak. Kecuali kemudian ketika berbicara mengenai makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu menurut Bible, Yesus di dalam Bible itu ada dua. Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel sebagai guru, dan Yesus yang ada di tengah-tengah bangsa Roma yang adalah dewa. Itu beda. Kristen Indonesia mencoba untuk membuang dan memisahkan kemudian jurang pemisah tersebut. Mereka
bukan akal, itu cuma satu. Meskipun Yesus kata-kata dan berulang ucapannya, waspadalah kepada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Waspadalah kepada Yesus palsu. Waspadalah kepada Yesus palsu. Waspadalah, waspadalah. Tetapi apakah saudara Kristen waspada? Enggak. Kenapa? Ya itu tadi. Karena cakupan kepercayaan saudara Kristen bukan karena akal, tapi karena keturunan, faktor kesukaan, faktor karena kebiasaan. Udah terlanjur cinta, udah terlanjur Kristen, sehingga tiada ruang lagi, untuk mau belajar Islam, mau belajar Bible. Dan kalaupun mereka belajar dan mengetahui kebenaran tersebut, bahwa itu adalah sebuah kekeliruan, ada yang tidak beres di sini, mereka pusing mau kemana? Ke Islam ribet, di Islam sulit. Mana saya harus jauhi babi, mana saya harus jauh ini, bla 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 bla. Sama cerita pendeta beberapa saat yang lalu yang saya ceritakan, nelpon Bang Suma, saya udah jatuh cinta dengan Islam, tapi saya sudah terlanjur banyak memurtadkan orang. Gimana ini Bang? Boleh nggak saya masuk Islam, tapi sesekali saya makan babi? Saya ketawa. Saban hari nelpon lagi, Bang Suma, boleh nggak kemudian kalau saya masuk Islam, saya sholatnya sembunyi-sembunyi, sekali-sekali aja. Karena ke gereja aja 1 kali seminggu, malasnya minta ampun. Apalagi ini 5 kali sehari Bang. Belum duduk bunyi masjid, belum duduk bunyi masjid, belum baring bunyi masjid. Saya lihat saudara Islam saya bolak-balik aja terus ke masjid terus tiap hari. Dan itu bukan cuma sehari 2 hari, tiap hari sampai mati. Ah berat Bang, tapi saya sudah bosan dengan keyakinan saya, nggak masuk akal. Nah, saya sudah melupakan pendeta tersebut. Tak beberapa lama kemudian, 6 bulan berselang, datang di kantor saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai surban. Wah, siapa ini? Salaman, cium tangan saya, menangis. Di kantin loh itu ditonton banyak orang. Ini siapa bapak ini? Saya jadi penasaran. Saya cuma senyum-senyum aja, peluk-peluk dia. Iya pak. Duduk pak. Tenang pak. Dia kasih air minum, dilayani sama pelayan di kantin. Saya tanya, pegang tangan saya tidak mau dilepas. Saya udah tarik pelan, tapi dipegang erat. Bang Suma, saya ini. Tapi karena dia sebut nama Bang Suma, saya ngerti. Oh ini apologet. Mungkin ada masalah apa di rumah tangganya ini Pak Ustadz. Udah gitu. Saya pendeta ini yang datang dari sini, yang telepon Bang Suma beberapa kali saat itu. Langsung, Masya Allah. Bicaralah teman yang di sampingnya. Ustadz Yusuf yang biasa telepon Ustadz, Bang Suma yang menerangkan tentang teman saya. Inilah teman saya pendeta. Saya peluk ulang. Habis itu dia tambah menangis mengerang. Apa kata beliau? Kan ketika saya tanya, bagaimana Pak Pendeta masih makan babi? Sembunyi-sembunyi. Jangan sebut itu Pak. Jangan sebut itu Pak, kata dia. Jangan sebut Bang Suma, jangan sebut. Kenapa? Mendengarkan namanya saja saya sudah mual. Hah? Kenapa bisa? Apa dia katakan? Sujud saya di malam hari yang membuat saya jijik kepada babi. Gila nggak tuh? Terus bagaimana dengan sholatnya? Gue bilang gitu. Kan mau sholatnya sembunyi-sembunyi apa sekali-sekali. Andaikan bisa sholat itu selama-lamanya, nggak usah lagi ada kegiatan lain. Saya mau sholat terus. Betapa nikmatnya saya rasakan sujud di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Menyimpan wajah saya di lantai dengan memelas kepada pencipta yang maha mendengar dan maha melihat. Habis air mata saya Bang. Andaikan bisa sholat aja. Andaikan rasa lapar itu tak ada, saya nggak perlu cari makan, saya sholat saja terus. Nikmatnya itu berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Masya Allah. Lama kami ini. Jadi tidak mudah itu masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk di dalam dengan iman, dengan akal, maka banyak kemudian para mu'allaf yang jauh lebih taat, bahkan sampai pada level wara, sampai pada level wali, dibandingkan mereka yang Islam dari lahir. Masya Allah. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, kalian itu enak, kata beliau. Kenapa rupanya? Kalian itu dari lahir. Ya, dari lahir kenapa? Dari lahir kalian itu sudah banyak amal, perbuatan, bla bla bla. Saya bilang, tunggu dulu. Justru di situ yang jauh lebih enak. Kenapa rupanya? Kalian bisa minum minuman khamar.
Kamu bisa kemudian kamu sudah menikmati khamar, kamu sudah menikmati segala macam minuman keras, kamu sudah menikmati segala macam makanan babi, semua sudah kau makan. Iya kan, sudah kan? Iya sudah. Terus kamu ada segan enggak untuk tidak bersinah? Enggak. Kalau sudah masuk setengah botol, itu kita cari perempuan. Tapi enggak semuanya ya, oknum yang teman saya berdialog waktu itu. Jadi kamu sudah merasakan itu semua. Sekarang kau masuk Islam, dosa-dosamu itu dihapus semuanya. Sementara kamu sudah nikmatin. Kami Islam dari kecil nggak pernah nikmatin itu. Kamu sudah. Dan kami dari kecil sampai hari ini dosa-dosa kami ada. Kalau tidak diampunilah kamu masuk Islam. Dosa-dosamu sudah dihapuskan. Segala macam makanan sudah pernah kau nikmati. Dendengnya, tumis-tumisnya, bakarnya, panggangnya, gorengnya sudah kau nikmati lah. Kami belum. Dan seketika itu kamu menang 2 kali. Dosamu dihapuskan dan kamu sudah merasakan segala kenikmatan yang ada yang tidak pernah kami rasakan. Akhirnya dia menangis. Menangis, bersungut-sungut menangis. Nah, itulah hikmahnya. Jadi apa ya? Orang yang tidak sampai kepada Islam, yaitu tadi orang yang memperbodoh diri, menutup diri kemudian dari kebenaran dinul Islam. Padahal kedatangan Islam itu bukan tanpa alasan. Islam didatangkan oleh pencipta langit dan bumi karena pencipta langit dan bumi itu cinta kepada manusia, sayang kepada hambanya. Ketika Nabi Abraham kemudian keturunannya gagal, Allah tidak putus asa untuk mendatangkan keselamatan ke alam semesta ini. Diutuslah kemudian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kemudian gagal, saking cintanya Allah kepada kita manusia, diutus lagi Nabi Daud. Setelah gagal Nabi Daud, diutus lagi Salomo. Diutusnya lagi kemudian setelah gagal Nabi Isa alaihissalam. Gagal lagi Nabi Isa alaihissalam, didatangkanlah Rasulullah wa khataman nabiyyin, nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang telah datang Islam kepadanya, apa kata Allah? Siapakah orang yang paling zalim di antara seluruh umat manusia selain daripada orang yang sudah sampai padanya Islam tapi mereka mengingkari keislaman itu? Al-Quran mengatakan, wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada agama Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Ketika mereka membaca Bible, di dalam Bible Yesus hanya diimani sebagai rasul, tapi dalam hidupnya sampai matinya malah dituhankan. Zalim. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau duakan, jangan kau tigakan. Lah, kamu sebagai apa? Aku utusannya aja. Aku cuma utusan. Kesaksianku sebagai seorang utusan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati ke, membuat orang lumpuh berjalan ke, membuat kemudian orang lumpuh, orang buta melihat ke, semuanya itu aku lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah justru yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Jadi kesaksian Yesus yang lebih tinggi siapa sebenarnya? Yesus kan? Maka dudukkan Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada ilahi Rabbi kalau bukan melalui Yesus. Maka Yesus mengatakan akan datang seorang penolong lain setelahku yang akan memuliakan namaku, yang akan mengajarkan segala kebenaran, penginsapan dunia akan dosa serta keadilan. Siapa orangnya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengimani Rasulullah, maka kita mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup untuk sampai kepada pencipta langit dan bumi. Sederhana kebenaran itu, sederhana. Yang penting kita mau meninggalkan ego, meninggalkan dogma, meninggalkan doktrin. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan Isa alaihissalam, Yesus Kristus anak Maria di jannah, di surga. Insya Allah. Nanti kita akan ditepuk pundaknya sama Yesus. Subhanallah, Masya Allah, kau bukan umatku, kau tapi kamu memuliakan aku. Masya Allah, Masya Allah.
Di sini mari kita minum bersama. Kamu bukan kaumku, kau bukan umatku, kau bukan dari golonganku, tapi engkau berjuang siang malam membersihkan namaku, membersihkan kenabianku, membersihkan kerasulanku dari orang-orang kafir yang justru melantikku menjadi Tuhan. Tuh, itu jelas itu. Makanya di dalam Matius 7, saudara, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada nabi palsu. Orang Kristen berkata, oh, Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Lah kalau bukan nabi, lalu kitabnya dari mana? Bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di dalam Bilangan 12 nomor 6, apa yang dikatakan di sana? Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka dan akan berkata kepada mereka melalui penglihatan dan mimpi mereka. Berarti kalau ada kitab yang dituliskan bukan dari pernyataan Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Dan kalau ada kitab yang dituliskan karena pengilhaman dari Tuhan, berarti penulisnya itu adalah seorang nabi. Permasalahannya sekarang, saudara Kristen sendiri, penulis-penulis Bible ini tidak diimani sebagai nabi. Dengan tidak diimaninya sebagai nabi, dan dia sudah punya kitab, terlanjur punya kitab, maka dia mau tidak mau, suka ataupun tidak, Kristen harus mengimani dan mempercayai penulis Bible itu semuanya adalah nabi. Sekarang permasalahannya, asli enggak nabinya? Palsu enggak nabinya? Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Mereka kemudian adalah serigala yang nyamar domba. Apa kata Yesus setelahnya? Dari buahnya. Apa buah itu? Ajarannya. Dari ajarannya, dari amalannya, dari prosesi keagamaannya, kamu bisa melihat mereka. Siapa nabi-nabi palsu itu? Lihat dari pengikutnya. Tanya Yesus, Yesus, ya paman, bagaimana ciri-ciri pengikut nabi palsu? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bernubuat pakai namaku. 3, mengusir setan pakai namaku. 4, bermujizat pakai namaku. Nah, sekarang pertanyaannya, ruang lingkup ini berada di agama mana? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu di mana itu? Mengusir setan, bermujizat itu di mana? Hindu, Buddha, Islam atau di Kristen? Di Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang membuat kadang aku sedih. Saudaraku Kristen, Islamku mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam. Pembohong itu, orang zalim itu, orang menganiaya dirinya adalah orang yang mengada-adakan kebohongan. Setelah datang kepada mereka kebenaran Islam, diajak kepada Islam tapi menolaknya. Itulah manusia yang paling zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Zaman Nabi Musa orang tidak masuk Islam karena Islam belum datang secara kafah. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Salomo, dan zaman Yesus Isa alaihissalam, orang belum menerima Islam karena Islam belum diwahyukan secara kafah. Mereka yang menolak kemudian Nabi Isa, mereka yang kemudian menolak Nabi Musa, wajar. Mungkin mereka bukan dari Bani Israel, mungkin juga mereka belum punya pengalaman, ilmu dan seterusnya. Tapi ketika Islam datang, internet di mana-mana, dicukupkan oleh Allah informasi dan mudahnya mengakses informasi. Tapi orang-orang ini masih juga ingkar kepada Islam. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti. Kenapa pada hari terakhir? Kenapa pada hari terakhir? Karena pada hari terakhir, jangankan sudah sampai masanya, di hari ini saja, internet di mana-mana. Ini sudah dunia digital. Orang mau mengakses apapun sudah mudah. Mau mencari asal usul Yesus, mau mencari bagaimana Yesus pada masa itu, semuanya sudah dilengkapi oleh Allah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa dalam haditsnya? Ini salah satu hal yang pernah meneteskan air mata saya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika masa itu terasa dekat, waktu terasa singkat. Apa buktinya? Dulu nih ya, ketika kemudian kita ingin melakukan perjalanan ke Jakarta,
itu membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Naik kapal ke Tanah Suci itu 2 bulan. Coba bayangkan. Sekarang coy, cuman berapa jam? Berarti dari dulu Rasulullah Muhammad SAW memberikan indikasi akan adanya HP, akan adanya pesawat. Karena Rasulullah menggambarkan semakin dekat kiamat, semakin waktu itu terasa singkat. Betul, singkat sekali. Singkat sekali. Dulu zaman saya kuliah nih, di waktu S1, kita mau menentukan sebuah makalah, submaterinya, kisi-kisinya, harus ke daftar pustaka, harus ke perpustakaan wilayah, harus ke perpustakaan provinsi, harus ke perpustakaan kampus dan seterusnya. Butuh waktu berminggu-minggu. Sekarang Pak, mahasiswa bikin makalah, bikin modul, nggak sampai 2 jam udah selesai. Wow, begitu hebatnya nabiku. Kok dia bisa tahu keadaan ini akan terjadi? Nah, itu baru nabi utusan Tuhan. Itu baru nabi utusan Tuhan, menjelaskan hal-hal yang akan datang. Karena Yesus memang mengatakan, apabila dia datang, dia akan menerangkan hal-hal yang akan datang. Artinya hal-hal yang ada hari ini sudah dijelaskan 1400 tahun silam. Subhanallah, Masya Allah. Nah, inilah keutamaan saudara-saudara, kenapa apologet Islam itu dibentuk, untuk kemudian menyemangati saudara-saudara Kristen untuk belajar Bible. Jangan hanya mendengarkan gereja, jangan. Karena di situ ada kepentingan. Kalaupun tak ada kepentingan, di situ ada perpuluhan. Jangan. Kalau kami umat Islam belajar Bible, kira-kira disiplin ilmu apa? Disiplin ilmu, dasar ilmu, kunci ilmu, atau mata kuliah ilmu apa yang pendeta pahami, yang kami apologet Islam tidak pahami? Kira-kira kurasa samanya minimal. Kurasa sama minimal. Bahkan kalau mau diadu hafalan Bible saya dengan pendeta, kurasa saya lebih banyak hafal. Saya yakin itu. Jadi apa dasar pijakannya kemudian mereka kemudian continue melakukan itu? Karena mereka di situ ada duit. Bang, orang disumpah kitab suci nih, disumpah kitab suci, Al-Quran ataupun Bible disimpan di kepala. Aku bersumpah demi nama Tuhanku dan demi kitab suciku, aku tidak akan menggunakan, aku tidak akan mencurangi, aku tidak akan menyelewengkan wewenang yang diberikan, jabatan yang diberikan. Itu sumpah. Tapi ketika sudah berhadapan dengan duit, ndek darah, ndek darah. Pokoknya ketemu dengan duit, sumpahnya hilang. Ketemu dengan duit, Tuhannya hilang, kitab sucinya hilang. Belakangan baru ketahuan, dan seterusnya. Nah, ini juga terjadi ketika seorang guru membaca sebuah buku. Saya mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi kitab yang saya baca sebelum saya berkhotbah mengatakan Yesus itu utusan. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Nggak benar ini buku ini, atau agama saya yang tidak benar. Tapi karena duit, tetap aja berkoar-koar pengkhotbah itu, tetap aja kemudian menyampaikan apa yang dia tahu. Kenapa? Karena perut mau diisi. Anak istri mau beli HP, istri mau naik mobil. Jadi apa yang terjadi? Ya, terus-terus aja pungut iuran, pungut iuran, pungut iuran. Begitu aja terus. Saling menguntungkan. Ada yang ibadah, bernyanyi, berjoget, baru masuk heningan suci, ya, renungan suci, kemudian bunyi musik, seng 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 seng, malam kudus. Oh, mulai itu tetesan air mata keluar. Dosa-dosanya diingat, tangan didekap depan dada. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, menetes air mata, merinding. Kemudian dia ada yang sampai kesurupan, menggelepek-gelepek ke lantai. Ada yang sampai joget, semakin kencang musik, semakin kencang jogetnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Habis itu kau ngapain tadi? Gak tahu Pak Pendeta, aku tidak sadar, pokoknya saya joget aja, asik rupanya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Kenikmatan duniawi. Kenikmatan. Nah, sekarang permasalahannya dan pertanyaannya adalah, adakah itu Yesus mencontohkan? Tak ada Pak Ayat, tak ada Pak Ayu, tak ada Cak Ayu. Sedangkan Yesus mengatakan,
barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan pekerjaan joget-joget kayak begitu. Kenapa kalian lakukan? Aku masuk di dalam sinagoge itu melakukan pekerjaan berdiri, maju ke depan berdiri, ruku sujud menyembah kepada Tuhanku yang ada di langit. Matius 26 nomor 39. Subhanallah. Jadi lain yang di Bible, lainnya dipraktekkan. Kenapa demikian? Karena syarat dengan kepentingan. Kok bisa kayak begitu? Tarik akarnya ke belakang. Tang, stop. Akarnya berhenti di mana? Romawi, Yunani. Rupa-rupanya nggak bisa nyebrang ke Yahudi. Kenapa? Yahudi dibentengi oleh akidah mereka, yaitu monoteisme. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tidak bisa masuk ajaran Romawi, tidak bisa masuk ajaran Yunani. Makanya Paulus mengaku, aku diutus hanya kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16. Jadi dia mengaku sendiri, aku diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti nabinya orang Kristen itu adalah Paulus. Paulus ini dari mana? Paulus ini dari Tarsus. Tarsus ini di mana? Area luar Yerusalem. Nah, ini dia Antioquia. Ini dia sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara, saya berpanjang ria kayak begini karena saya merasa bahwa apa yang kita sampaikan, khususnya saya bisa pertanggungjawabkan karena itu tertulis di Bible dan tertulis di dalam Al-Quran. Sampai manapun saya mengajarkan Bible, endingnya saya akan hanya menyampaikan bahwa Yesus itu manusia suci. Yesus itu hamba yang suci, Yesus itu hamba yang taat, Yesus itu adalah utusan Tuhan langit dan bumi yang datang di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Tidak ada Yesus mengajarkan untuk menuju kepada kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Itu nggak ada. Nggak ada Yesus menyebut itu, nggak ada. Bahkan menyebut nama Kristen pun Yesus itu tak ada. Ya, saya kira begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saatnya saya sudah ngantuk. Saya serahkan kembali kepada sahabat-sahabat yang lain. Makasih. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama saudara. Terima kasih. Ya, sama-sama ya, Bang. Semoga ini ya, kalau ditanya keluarga saya nanti bisa jawab. Ada modal. Masya Allah, Masya Allah. Soalnya kita masih Katolik semua nih Bang. Masih Katolik semua. Iya. Kalau Katolik itu dia lebih mudah masuk Islam daripada sekte yang lain. Kenapa? Karena sekte yang lain ini jangankan Islam, orang Katolik aja mereka protes, apalagi ya, Islam. Ya, saya kira begitu Bang. Iya, iya. Makasih banyak Bang Juma. Sama-sama Bang, sama. Terima kasih. Ya. Semoga salam sama teman-teman di sana. Amin. Ya, nanti salam saya sama teman kita juga. ya. Siap. Iya, iya. Videonya lucu-lucu. Mantap. Iya, iya. Masuk akal. Iya, Masya Allah. Itu Bang Juma dulu kuliah apa Bang Juma, kalau boleh tahu Bang Juma? Saya pendidikan. Maksudnya, saya pendidikan. Kenapa? Ya. Kenapa bisa memberikan penjabaran contoh ini kayak ada pernah contoh Bang Juma bilang kalau kaki apa kok dulu itu video tuh ya, sama tanganmu sama akalmu gitu, pokoknya pinter bagus itu Bang Juma punya narasi itu masuk akal gitu loh. Makanya pengen ini belajar di mana Bang Juma gitu. Yang baru-baru ini. Iya, baik Bang Juma. Iya, banyak video Bang Juma yang kami suka nonton. Kalau lagi di pos ronda, dulu di pos kita nonton. Bang, menonton video Bang Juma nggak membuat saudara-saudara kita sana tersinggung ya? Enggak ya? Kalau tersinggung sih ada yang marah, banyak yang marah. Termasuk abang saya. Oh, abang saya Alex mah paling benci. Kalau saya menonton itu dia tahu dia apa sampai kau mau murtad ya gitu. Dirampas. Kalau udah dengar suara Bang Juma itu dirampas video. Tapi buktinya Bang Juma, kenapa banyak bahkan pastor pendeta tuh yang kalau kita tengok, kita lihat itu nggak bisa jawab gitu loh Bang Juma. Maksudnya apa yang Bang Juma jawab itu
tanyakan itu mereka tidak bisa jawab gitu. Kenapa ya? Ya itu tadi Bang, karena pada prinsipnya mereka diasikkan dengan, mohon maaf nih, dengan perpuluhan, dengan duit, persembahan jemaat dan seterusnya, kayak gitu-gitulah. Iya. Iya. Kalau Bible itu didalami dengan akal, jangan bahas kitab lain lah. Duduk aja, baca Bible baik-baik. Semua tinta-tinta merah itu dibaca dengan baik. Orang itu akan dihantarkan keluar dari Kristen. Artinya apa? Menjadi pengikut Yesus. Itu dia. Karena Yesus itu adalah utusan yang bertuhan. Utusan yang bertuhan. Iya betul Bang Juma. Kalau kita tonton, kan ada film Tuhan Yesus di YouTube itu Bang Juma. Iya. Kalau kita nonton itu banyak kata-kata Tuhan Yesus yang dia berdoa itu kan. Berdoa. Pada siapa itu dia. kita kan bingung itu ya. Iya. Kadang kita bertanya dalam hati. Cuman kalau kita yang membuat kita tetap Kristen Bang Juma, tetap Katolik, karena di Alkitab itu ada Allah. Betul yang Bang Juma bilang, kenapa kepake itu sebenarnya kita merasa kita dengan Islam sama. Gitu. Ya. Allah kan yang satu yang kita sembah gitu loh. Nah, cuman Islam mungkin beda jalannya gitu. Kita bilang kayak dia naik kapal feri, kita naik kapal AU kan, kalau di Sumba di NTT sini kan kapal AU kan. Iya, jadi beda kapal aja, cuman satu jalur gitu, satu tujuan gitu. Kalau kita gitu. Flores jauh itu Bang dari tempat Abang tuh. Flores kalau NTT itu Bang kepulauan, makanya dibilang Flobamora, Flores, Sumba, Alor Timor. Termasuk tadi itu kawan satu tuh orang Sumba tuh, makanya saya tanya orang Sumba mana. Itu dekat kita, dekat. Iya. Sumba itu tadi kan yang banyak, tanya anjing babi Islam itu juga. Ya? Banyak Islam juga di Sumba. Enggak ada ya? Enggak Bang, lebih banyak ada, cuman di Kampung Bugis kayak sama kayak kita di sini, Kampung Bugis juga banyak orang Islam. Oh, iya. Tapi lebih banyak mayoritas Katolik sama Kristen. Katolik, iya. Iya, di sana babi dijual bebas Bang, anjing aja dijual Bang. Nah itu dia. Anjing itu dijual bebas, bahkan tawar-menawar di Facebook. Ayo mau jual anjing nih, siapa mau untuk RW 500, 800. Itu mahal Bang. Di sini dijual terang-terangan Bang Juma. Di pasar itu babi banyak dijual itu, mahal-mahal. Iya. Emang udah adat kita di sini Bang Juma pakai babi, jadi susah kayaknya kalau untuk ini. Tapi Bang Juma, itu kawan saya yang 3 tuh Bang Juma. Iya. Nanti kita mau tanya ke Bang Juma, dia bilang kan coba kalau nanti kalau kita cuman masuk di Bang Juma kan susah. Kita coba kemarin kan masuk di Komal gini nih susah. Kawan saya kemarin udah bisa, dia Martin, dia bilang bagaimana cara masuk? Saya juga susah, saya bilang kita coba-coba nanti kalau bisa. Saya mau tanya Bang Juma, dia bilang oh iya. Nanti kan katanya kan pakai sertifikat. Dia mana? Ya bagaimana Bang Juma? Nanti kalau Abang sini pakai nama ini aja. Kalau ada temannya nanti dinaikkan. Oh iya. Oh boleh ya. Dia nanya, karena di sini kan di Flores ini kalau masuk Islam itu bayar 1 juta Bang Juma. Bayar ke kantor agama. Iya, untuk sertifikat. Sebagai bentuk bahwa betul dia masuk Islam gitu. Maksudnya kami wajib bayar 1 juta. Sedangkan di Bang Juma dulu kan pernah kita dengar di video tuh Bang Juma semua alat enggak itu bayar. Cuma sertifikat, pakai sertifikat ya? Sertifikat Bang, dan tidak bayar sama sekali. Bahkan kalau ada teman-teman kita kalau ada teman-teman kita yang berlebih, itu bisa mereka berinfak. Loh, kok teman saya bayar Bang Juma? Mungkin ini untuk sertifikatnya, untuk sunatnya barangkali. Kalau di kami enggak. Oh. Iya di sini bayar, di Kampung Bugis ada ustadz itu. Iya. Usman itu. Mungkin administrasi kali. Mungkin nanti termasuk ngurus KTP-nya, peralihan KK-nya dan seterusnya barangkali. Oh iya betul. Tapi mereka udah dikeluar dari keluarga Bang Juma, dihapus. Kalau yang Katolik sini berani, iya benar Bang Juma, murtad hapus langsung. Tapi nggak ribut lagi mereka. Nggak ribut, tapi kita konsekuensinya kata mereka, kalau kau berani murtad dari Katolik, berarti kau sudah keluar dari keluarga. Karena di sini kalau ada orang berkelahi, kerusuhan di pasar gitu misalnya antar desa, itu yang berkuasa untuk kasih damai itu bukan polisi tapi uskup. Kalau nggak uskup, pastor. Keuskupan, dari orang dari keuskupan, entah dia romo, entah dia uskup,
Kalau dia datang damai langsung berhenti berkelahi. Iya. Jadi polisi nggak kurang ini di sini, gitu bang. Seperti itu. Jadi Katoliknya terlalu kental di sini bang. Iya. Masih cium-cium patung anak bayi gitu. Masih. Iya, karena kami kalau pasca Bang Juma kan ada namanya Rabu Abu. Iya. Rabu Abu itu kami nanti itu apa? Di altar itu kan ada pastor, ada yang penjaga altar itu, mereka pegang salib Yesus, kita wajib cium kakinya. Cium kakinya terus ambil abu, taruh di kepala. Itu namanya Rabu Abu. Sebelum Jumat Agung kan kematian Yesus itu. Cium kaki Yesus. Cium ya. Iya. Iya, wajib. Itu kadang-kadang kami berpikir ini untuk apa? Kita pulang kok perasaan kita sama aja, tetap kita kumpul-kumpul mabok lagi. Jadi kayak ada yang kita rasa apa yang kita ini tadi pergi gereja malah pakai lagi gitu loh. Allah. Itulah kami Bang Juma. Ya, jadi setelah nonton Bang Juma ini mungkin ya saya belum ini sih, tapi banyak yang bikin kita tuh sadar gitu ya. Terima kasih banyak Bang Juma. Iya, sama-sama. Doa aja semoga saya dapat hidayah untuk semua. Karena lebih masuk akal. Yang Bang Juma cerita itu lebih masuk akal. Bang Juma bikin narasi itu masuk akal, benar masuk akal, sumpah masuk akal. Demi Tuhan masuk akal benar. Allahu Akbar. Kalau kitab Keluaran 20 itu pernah baca Bang? Kitab Keluaran 20. Oh itu perjanjian lama Bang Juma, jarang kita kebanyakan ke Injil. Jangan membuat patung bagimu. Itu enggak pernah baca. Kalau itu sudah ada. Kalau itu kita sudah tahu di 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu kan salah satunya kan jangan menyembah berhala. Ada. Jangan membuat patung, gitu kan ya? Iya, jangan menyembah berhala, hormatilah kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu semua ada di 10 perintah Allahnya Musa toh. Iya. Nah, itu pernah nggak tanya pendeta kenapa ada patung sementara ada dilarang bikin patung? Pernah. Bukan pernah lagi, dari kecil kita udah tanya Bang Juma. Jawabannya? Tapi kan itu Yesus katanya, itu lambang, sebagai lambang supaya kita berdoa tuh diterima gitu, lambang. Jangan misalkan membuat kita ada patung Bunda Maria kan di rumah saya kan ada ya. Di dalam Keluaran 20 kan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai, yang menyamai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah. Itu Keluaran kan ada 20. Sebentar Bang. Iya. Keluaran 20 Bang Juma. Keluaran 20 itu, Bang. Nomor 4 sampai nomor 6. Oh iya. Iya, berisi 10 perintah Allah ya yang disampaikan kepada Musa dengan bangsa Israel. Ya benar. Salah satu artinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Yesus. Itulah yang kita bingung. Pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab. Nanti jawabannya begini Bang Juma. Itu lambang Kristus supaya di dalam tubuh kamu pada saat kamu terima sakramen Ekaristi, kan kita menjawab Yesus pastor bilang tubuh Kristus kita terima, terus kita bilang amin. Itu tubuh Kristus itu benar-benar kekal dalam hati kita. Jadi kita tuh kalau mati pasti kekal karena kita tidak perlu berbuat baik terlalu banyak Bang Juma karena kita sudah pasti selamat gitu. Beda kalau Islam kan mereka Islam kan harus amal soleh, kumpul lah amal lah dengan baca begini amal beribu-ribu amal. Tidak perlu kalau kita Bang Juma. Kita kalau di Katolik itu katanya begitu, tidak perlu karena pasti selamat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan dari kubur, kelak dibangkitkan dari kubur, akan dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik perbuatannya akan dimasukkan ke dalam surga, yang buruk perbuatannya dimasukkan ke dalam neraka. Berarti untuk menghitung orang ini surga atau neraka ya dihitung dari perbuatan. Begitu juga ketika Yesus ditanya di Matius 16, Guru, pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Yohanes 19, supaya aku bisa masuk surga. Yesus mengatakan apa? Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Aku sudah melakukan itu semua Guru. Apalagi? Kurang satu kata Yesus. Apa itu? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Artinya
Tidak ada Yesus di antara semua jawabannya. Bagaimana cara saya supaya bisa masuk surga, Yesus? Tidak ada jawabannya bahwa sembah aku, Tuhankanlah aku, ciumlah patungku. Tidak ada. Dia hanya mengatakan jangan membuat patung, jangan ini, jangan hormati orang tuamu dan seterusnya. Sudah aku lakukan, kata dia. Kalau sudah, tinggal satu. Apa itu? Jual hartamu, sedekahkan, impakkan kepada si miskin dan janda-janda. Itu kata Yesus. Saya penasaran, kok tidak ada nyembah Yesus di sini sebagai syarat masuk surga ya? Bahkan nyembah Yesus, menuhankan Yesus berdasarkan Matius 7 justru diusir masuk neraka. Gimana dong? Saya mau tanya lagi nih, Bang. Pada saat kemudian mencium patung Yesus ini, wujud untuk menyatukan diri dengan Yesus, ada nggak kotak amal di situ? Ada, Bang. Kita kan 2 kali kotak amal itu, Bang. Kalau di Katolik itu pertama itu disodorin sebelum sakramen Ekaristi itu kan, kita di pintu-pintu gereja itu kan sudah ada tempat taruh uang pintu gereja. Terus nanti ada lagi yang bentuknya kayak sarung, itu disodorin dari depan ke belakang sampai paling itu nanti untuk persembahan, Bang, cuma untuk persembahan. Setelah Ekaristi nanti ada lagi, datang lagi, jalan lagi itu kayak tadi sarung tadi, tapi warnanya beda. Yang pertama warnanya kuning atau putih, nanti yang lain lagi warnanya beda lagi, tapi sarungnya sama modelnya untuk taruh duit itu loh, Bang Ima. Iya. Pindah-pindah. Jadi kita dalam hati tadi kan sudah dalam, ada yang ngebikin. Pernah saya berpikir gitu, Bang Yoma, dalam hati. Sumpah gitu. Tadi saya masuk, saya sudah isi di depan itu. Pas mau Ekaristi saya taruh lagi gitu kan. Nah, setelah kita sakramen Ekaristi kan, setelah terima hosti namanya, muncul lagi yang warna merah tuh loh. yang kita pintar, Bang Juma, kita bagi 5.000 tuh, 6.000 tuh kita bagi 2.000. Jadi dari rumah tuh bapak saya dulu tuh, bapak saya dengar nanti, sudah meninggal. Bapak saya tuh sudah meninggal, bapak saya almarhum. Takut dengar. Sering dikasih kita tuh uang pagi-pagi hari Minggu tuh, pergi tukar uang. Ya, kita pergi tukar uang di kios, beli, entah suruh bapak beli rokok sebatang lah, pokoknya tukar supaya ada kecil-kecil uangnya kan. Jadi biar nanti bisa 2.000, 1.000 taruh, kita selalu taruh gitu. Iya. Itu memang wajib itu. Iya. Ya, tradisi agama kan ya. Masing-masing punya tradisi. Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Satu lagi, Bang Juma. Boleh. Tapi Bang Juma udah malam, Bang Juma. Gak apa-apa, Bang, gak apa-apa. Itu kawan saya kan, beberapa orang itu yang sudah mualaf itu ajakan sama saya kan, kau tonton Juma, dia bilang. Tapi waktu saya cari di apa namanya nih, TikTok ini di Komal, salah masuk yang mirip kayak Bang Juma gini juga nih foto nih, dapat saya. Oh, gak aneh itu. Tapi Kristen Bang Juma mereka. Iya, palsu betul. Jadi, saya langsung dimarahin itu. Kau bodoh, tolol, kau masuk, kau begini. Diserbu saya kayak saya itu seperti ini. Wah, ini saya salah masuk guys. Karena saya bilang saya mau mualaf, langsung diserbu, di bodoh kali kau baca ini nih, penipu semua gini. Ya udahlah, saya bilang, saya keluar langsung. Allahu Akbar. Umur abang ini berapa tahun? Saya sekarang lahir 87, Bang Juma. Oh, masih muda. Iya. Masih semangat untuk belajar. Agustus 87 ya. Satu juga, Bang Juma, yang saya selalu pikir ya. Kan Bang Juma pernah dulu ada video saya nonton sama perempuan ya yang berdebat itu. Bang Juma kan dia tanya tuh, kalau ajar aswad, kan orang ke Mekah itu kan pikiran kami di Kristen itu kan menyembah batu itu. Iya. Tapi Bang Juma memberikan pencerahan itu, kasih tahu gini, bukan itu untuk menghapus. Itu masuk akal sekali loh, Bang Juma. Contoh saya dari Flores ya, saya harus ke Bali dulu kan, transit dari Bali, baru ada tuh yang namanya pesawat yang ke luar negeri kan. Bali kan internasional. Jadi kami biasanya kalau mau kemana-mana pasti transitnya di Denpasar itu, Bali. Itu kan kita sudah buang waktu, biaya tuh, duit. Nah itulah yang capek kita, itulah yang Bang Juma bilang. Nah itu Masya Allah. Bagi kami itu benar-benar masuk akal. Soalnya kalau kami di Katolik kan enggak, Bang Juma.
Satu poin yang bagi kami itu ini baru betul ini penghapus dosa benar, karena dia capek, kita capek udah buang waktu karena niat kita baik untuk mengikuti Yesus atau mengikuti nabinya Bang Juma kan, Nabi Muhammad Isa. Kita mengikuti itu kan niat kita baik kan. Nah, itulah yang benar itu. Contoh kalau kita kan kalau kita kan Sabtu kan kita ke gereja Bang Juma, ketemu pastor. Nanti saya cerita Bang, Pak saya kemarin curi uang bapak saya. Begini nanti pastor saya ampuni ya. Jangan ulang lagi gini. Jadi kita diampuni sama pastor, melalui pastor gitu. Jadi kita pulang tuh kita buat lagi jadinya, buat lagi. Nanti kan Sabtu depan kan bisa mengaku dosa gitu bilang. Iya, pengakuan. Gitu. Iya. Sama seperti ini, Bang. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi untuk nebus dosa kan potong domba kan? Sembelih domba kan ya? Iya. Ya. Seperti jadi, Bapak Abraham tuh. Usaha mereka susah payah. Jadi tukang batu, jadi pesuruh, kerja sebagai tani, dikumpulkan duit itu. Mereka melakukan dosa. Mereka beli kambing, mereka beli domba, kemudian dombanya disembelih. Nah, terhapus dosanya. Pertanyaannya, apakah kambingnya yang menghapuskan dosanya? Bukan. Tapi perbuatan ikhlas perjuangannya kemudian. Itulah yang dinilai oleh Tuhan untuk menghapus dosa tersebut. Nah, ini hambaku ini berjuang betul-betul untuk taat kepada aku, ya dihapuskanlah dosa-dosanya. Kalau di Islam itu buang duri di jalan itu hapus dosa, Itulah hebatnya bagaimana Allah mencintai kita, memberikan solusi. Nah, makanya di Islam itu tidak ada istilah ditebus dosanya sama Tuhan, dalam arti kata Tuhan harus ke bumi jadi orang terus dibunuh dan seterusnya. Karena itu pun tidak sinkron. Orang Yahudi mengorbankan domba, dombanya tidak disembelih. Yesusnya disembelih dombanya tidak disalib, tapi disembelih lah. Yesus disalib. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Sedangkan Yesus tak punya dosa, ngapain dihukum? Gitu. Itu sih panjang sih, cakupan itu panjang. Iya. Ngapain dihukum? Kan bukan dia yang melakukan dosa. Iya. Maksudnya kenapa bisa masuk akal gitu Bang Juma? Karena kan Bang Juma kan pernah kasih contoh. Seperti ini ya, tadi saya bilang kan keselamatan. Kami itu tidak perlu lagi berbuat baik karena pasti kami akan ini Bang Juma. Tapi saya berpikir lagi, emangnya kalau kita tidak kerja, kita digaji? Kayak kita terima gaji dulu baru bekerja kan terbalik aja nih. Sedangkan kita kalau disuruh bapak aja beli rokok, kau beli dulu saya rokok, nanti uang kembali kau ambil. Berarti kan kita bekerja dulu itu, kayak contoh. Jadi kita harusnya berbuat baik dulu kan. Jadi lebih masuk akal yang Maju bilang, iya beramal soleh, kumpul pahala itu lebih masuk akal bagi saya kan. Kayak kita kumpul koin kan, kumpul tabungan nanti sudah penuh kita ambil. Nah, bisa kita beli motor apa kan kayak gitu modelnya. Iya, gitu. Sama seperti ketika kita dicintai sama kedua orang tua kita. Semakin orang tua kita mencintai kita, maka semakin orang tua itu bikin banyak aturan. Jangan lambat pulang, jangan lambat mandi, jangan begini, kan karena orang tua kita sayang sama kita. Makanya orang tua itu banyak aturan-aturannya. Gak boleh begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini. Kalau orang tua kemudian dalam rumah tangga kita, orang tua tidak bikin aturan, itu tanda-tanda orang tua gak sayang anaknya. Anaknya boleh begini, anak biarin aja. Anak perempuan yang pergi tengah malam, pulang tengah malam, biarin aja, gak ada aturan. Artinya orang ini gak sayang kepada anaknya. Nah, Tuhan kita ini maha penyayang, maha pengasih. Tuhan ini, kita aja manusia saling menyayangi, apalagi pencipta kita. Maka karena kita punya potensi untuk melakukan maksiat, maka Tuhan yang penyayang memberikan aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan. Itu bukti kasih sayang. Nah, bedanya di Kristen, Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan atau membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, keluarganya, orang lain intinya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga, kerajaan langit, Nah, sementara Paulus sendiri mengatakan apa dalam Efesus 2:15?
dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Waduh, yang mana yang betul ini? Yesus atau Paulus? Nah, Katolik, mohon maaf, Katolik mengikuti Paulus. Nah, Ya, itu rasul kami Bang Juma, Rasul Paulus. Nah, itu dia. Sedangkan orang-orang pengikut Yesus itu mereka Yudaism, Yahudi. Makanya tadi yang abang ceritakan itu seorang perempuan percaya kepada Yesus, tapi bukan orang Yahudi, dianggap gogok. Coba, Ya, saking percayanya itu, dia bersungut-sungut kepada Yesus, percaya sama sekali kepada Yesus, sampai dia berharap, ayolah Tuhan, sembuhkanlah anakku Tuhan. Apa kata Yesus? Usirlah, karena dia dari tadi mengikuti kita sambil teriak-teriak. Nah, apa kata perempuan itu? Sembuhkan anakku. Yesus mengatakan, tidak patut makanan yang disediakan untuk anak diberikan kepada gogok. Perempuan itu menimpali, betul Tuhan, betul, kami percaya, aku percaya itu Tuhan. Tapi bukankah makanan yang jatuh dari, bukankah guguk makan makanan yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Hah? Wow, keren. Betul imanmu, betul imanmu. Artinya memang betul, anjing itu memang hanya makan sampah dari meja tuannya, makan makanan sampah yang jatuh dari meja. Akhirnya dia katakan, benar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Sembuh anaknya. Apakah kemudian ibu itu menjadi pengikutnya? Tidak. Hanya sekedar sembuh anak. Kenapa nggak jadi pengikut? Karena dia bukan Bani Israel. Betul Bang Juma, saya juga ketawa lagi ingat video yang Bang Juma. Itu Bang Juma lagi sambil waktu kan ditanya-tanya double sama pendeta itu. Bagaimana sih, bagaimana ayat mana Bang Juma? Katakan ibu itu berkata, ketawa gitu. Saking, tapi Bang Juma kok bisa sabar gitu ya? Maksudnya kok bisa sabar, orang bertanya berkali-kali kok sabar ya? Kalau kami begini, oh mati kita tombak dia. Benar, kalau dia tanya berulang-ulang kali, benar. Itulah yang kami heran, kok bisa sabar orang ini, kita bilang. Hah? Tergantung Bang, tergantung. Kalau cakupan, kalau orang itu auranya datang mau mengolok-olok, auranya datang mau menista, menghina, saya juga keras. Tapi kalau saya lihat orang ini mau belajar, itu biasa saya dalam ilmu kejiwaannya, ilmu psikologi pendidik. Psikologi anak didik itu dipelajari dari suaranya, dari mimiknya seorang petanya itu bertanya itu betul-betul serius atau tidak. Gitu Bang. Itulah yang kita tidak masuk akal itu kok suara Bang Juma dengan apa yang Bang Juma ini kok beda. Maksudnya suaranya kan keras, lantang gitu. Tapi orang bertanya lagi, ayat apa tadi? Markus 17. Tetap Bang Juma jawab dengan baik gitu loh. Ih, kau aneh gitu bilang orang ini. Kalau kita di sini pastor aja dia emosi kalau ditanya udah benar gitu. Setan kau saya ditanya berkali-kali kau saya dilipat kalau dibang gitu. Dulu kan kita di sekolah minggu. Iya, sebelum kan kalau mau dapat sakramen Ekaristi kan harus sekolah minggu namanya. Kelas 6 SD itu, jadi kita untuk dapat sambut baru tuh. Kita tanya sama nenek guru tuh. Nenek guru, hei, sudah saya jawab tadi kau tadi kena marah. Tetapi kok kami heran loh, kok ini orang Bang Juma nih kok ditanya lagi dia jawab Markus 18 ayat 17, Yohanes 17 ayat, tetap dia ramah balas gitu. Kok aneh saya kita bilang orang ini suaranya keras tapi kok ditanya balik dia ada emosi gitu. Makanya kita suka nonton itu debatnya Bang Juma kan di YouTube itu lucu. Allah Akbar, Masya Allah. Saya rasa itu karena memang ajaran Islam kali ya Bang Juma ya. Memang sabar ya kan dia ada bulan puasa tuh. Di Islam itu tidak boleh kemudian menzolimi orang yang mau belajar. Kami nggak boleh. Iya. Orang yang mau belajar itu kita nggak boleh zolimi. Gitu Bang. Kecuali orang yang tujuannya mau mengolok-olok, di Islam itu kami nggak boleh, kami harus tinggalkan. Nah, itulah Bang Juma bedanya Bang Juma. Kalau saya masuk di Komal Kristen misalnya pura-pura jadi mereka Islam kan, terus saya bilang
Kenapa saya mau alap begini? Langsung saya diserbu Bang Juma. Padahal saya belum mau alap pun. Mati kau bodoh, kau tolol manusia, kau setan, kau di mana iblis masuk kau tuh? Sebentar dulu, saya kan mau bertanya tentang Kristen. Lalu mereka marah saya Bang Juma sampai ditendang, saya dibuang. Belum saya ngomong sudah ditendang sedikit. Saya kan cuma bertanya sesuai apa yang Bang Juma nanya kan sama orang. Saya pura-pura nanya juga. Kalau ini di mana di Alkitab itu mengatakan Yesus itu mengatakan aku adalah Tuhan kan? Iya. Banyak mereka bilang banyak kata dikasih tahu kau tuh mualaf, kau dengar juga bodoh, kau gitu saya cuma saya bilang kau yang bodoh saya bilang emosi saya cuma emosi lain kau bodoh saya bilang kau dengar itu kau didokterin begini kau cuci otak kau bilang memang kau dapat akal kau saya bilang emosi saya bertengkar padahal orang timur juga Bang Juma dia. Saya orang Bang, kau orang Kupang, kau orang Kupang. Ayo, bakal kau di mana? Bakal lagi kita Bang Juma. Sampai kacau orang timur nih sama-sama yang itu bakal lagi. Gara-gara Bang Juma. Iya, Masya Allah. Pak Abang ini di Kupang? Bukan, di Ruteng Bang. Jauh dari Kupang berarti? Ruteng itu Pulau Flores Bang. Kalau Pulau Flores itu Labuan Bajo paling timur, paling barat. Labuan Bajo. Kita Ruteng itu di atas jadi bukit kita. Nanti dekat Bejawa, Maumere, Ende. Nah kalau di Ende itu banyak Muslim Bang Juma. Oh. Di Flores yang paling banyak Muslim Ende namanya. Saya punya teman banyak di Flores. Kalau saya teman kuliah kemarin. Oh. Biasa kalau pulang kampung mereka itu pulang-pulang pasti bawa kain tenun. Iya betul Bang Juma. Iya. Kainnya enak dipakai, dingin, tebal, dingin, sejuk, lembut. Masya Allah. Iya. Kepulauan kami Bang Juma. Kalau NTT itu kepulauan, beda-beda pulau. Ya? Kupang itu Pulau Timur Bang Juma. Dia satu pulau dengan Timur. Jadi kalau kita dari Kupang itu kita naik bis ke Timur maunya berangkat negara Tim bisa di Lipu. Tapi di satu pulau dia, namanya Pulau Timur. Itu di Kupang, ibu kota provinsi kami ya. Ibu kota provinsinya NTT kan Kupang Bang Juma. Kayak Kupang, ya. Kayak Bali dan Pasar gitu kan. Kayak kawan tadi itu yang turun itu kan orang Sumba, itu satu provinsi itu. Bang KTP, mau nanya Bang. Menurut Anda kalau Bang Juma diskusi sama pendeta tuh, lebih logis mana? Penjelasan Bang Juma atau penjelasan pendeta? Jauh Bang Andi, Bang Andi ya, Bang Andi juga saya sering dengar suaranya. Jauh Bang Andi, lebih masuk akal Bang Juma. Kami itu kadang ketawa, kita punya pastor ini coba kita tanya besok ya, sampai kita punya rencana nih. Besok coba kita tanya sama pastor ya. Kenapa? Iya kita bisa jawab ini kan? Sampai kita kena tipu. Tapi ada bilang, hei kau berdosa kau. Teman saya bilang ini, kau berdosa kau, Tuhan Yesus marah kau, kau berdosa. Bukan kita berdosa, kita mau tanya saja. Kenapa ini di debat ini betul ini pastor tidak bisa jawab kita bilang. Bang Juma kan lebih kita masuk akal, coba dengar. Kalau kita buka ada yang nggak suka tuh langsung dia pergi. Banyak yang tidak suka Bang Juma. Mereka langsung tinggal itu ronda langsung pergi. Minum dulu saya bilang, datang lagi deh. Kalau kita bilang oke sini datang lagi. jauh Andi. Iya. Oh jadi ada juga ya saudara-saudara kita Kristen di sana kalau ada diskusi nonton bareng ya, bareng-bareng nonton gitu. Kita nonton di YouTube. Kalau lagi live itu karena kan muncul di YouTube kan ada tulisan live ya kan? Bahwa kita klik itu. Jadi kita nonton Bang Juma tuh live sama orang gitu. Lagi live. Maksudnya berarti apa yang Bang Juma ini kan benar gitu ada di YouTube. Ini berarti pernah betul-betul ada live-nya gitu loh. Ada akunnya gitu. Tapi nggak semua dong berpendapat seperti Anda. Ada juga yang mengatakan Bang Juma salah kan gitu. Nggak semua. Ada yang langsung pergi, bukan dia langsung kau dengar itu orang langsung pergi. Rusak imannya. Langsung pergi Bang. Nah saya sama kawan saya itu, coba kita tanya di Romo Baswe. Percuma kau tanya, pasti jawabnya sama kayak ini nih. Ini lihat itu. Dia tanya ulang-ulang pada Bang Juma udah kasih tahu ayat mas sekian. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Masa lebih tahu orang Islam daripada kita? Kan lucu. Kok lebih hafal Bang Juma itu daripada kita loh, kita bilang. Yang sering hafal Bang Juma. Yang sering ketawa itu Bang kalau ditanya itu ya, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Pernah dengar nggak itu pertanyaan? Pernah itu kalau Bang Andi itu suka nanya itu di YouTube sering kita ketawa tuh.
Terus berarti Maria menyembah anaknya. Berarti Tuhannya anaknya gitu. Kita bilang iya benar juga ya, masuk akal, ini lucu, ketawa kita. Ya Allah, berarti ya. Bapak itu, berarti Maria itu mengandung Bapak gitu ya. Dia bilang, bukan, Bapak tuh, woi, marah tuh orang di dalam. Wahai anakku yang adalah Tuhanku ya. Maria gitu berdoa. Iya, lucu. Kita kan memang, kita tuh memang ini Katolik Bang Juma. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu wajib. Kayak kalau kita mau makan itu, kalau makan itu kita kan tidak perlu baca doa, cuma atas nama Bapa aja. Bapa, Putra, Kudus, Amin. Sudah makan. Berarti kalau di warung-warung di sini kalau ada lihat orang yang pakai atas nama apa, berarti dia Katolik gitu. Kalau mau minum kopi juga Bapak tangannya begini ya, Bapak, Putra, Kudus, Amin gitu. Berarti itu orang Katolik. Bisa dibedakan dia Kristen apa Katolik dari itu tanda itu. Cara berdoa. Ya cara kalau Katolik tidak perlu repot-repot, kita atas nama apa aja Bang Juma. Tangan begini, tangan 1, 2, 3 ke dada, ke pinggir, ke tangan, udah. Itu udah doa tuh, salib kan, iya. bentuk salib. Betul. Itu udah doa. Makanya kadang-kadang lah, kita nih kok aneh ya. Atas nama apa aja sudah berdoa. Cuman tangan bergerak kiri kanan aja udah. Nggak ada ucap apa, nggak ada ucap apa gitu. Iya. Tapi memang saya harus banyak belajar Bang Juma. Iya. Bang Juma tuh udah rame di sini nih. Rame Bang Juma. Betul, banyak yang cari, ada bilang, "Woi, memang betul." Kalau yang cari Bang Juma tuh banyak, bukan cari mau ini, maksudnya orang ini gitu ngomong-ngomongin gitu. Kalau di gereja, kalau kita pulang gereja tuh ada ngomong di belakang. Iya ya, beliau gitu. Mungkin Bang Juma di dalam gereja. Ya. Kenapa bisa nyampe di kita tuh, heran kita ya. Di kita punya YouTube kok muncul gitu ya. Itu bukti kasih sayang Tuhan itu sama kita. Iya kan, sampai ya? Saya yakin memang Bang Juma memang menyadarkan sebenarnya. Coba kalau pastor mau mengakui ya, cuman kita romo kita ini, woi, kalau kita tanya, kau tidak bisa melampaui otak kita nih manusia. Jadi romo tuh kasih contoh Bang Juma. Manusia tuh hanya kayak pasir otaknya tuh kecil, sedangkan Tuhan itu punya misteri ilahi itu besar dia bilang. Jadi intinya kita tuh tidak akan bisa selam ke laut di belah samudra tuh otak kau dia bilang. Jadi lebih baik kau berdoa, kau merenung sebentar malam, pergi berdoa di Bunda Maria 3 kali Salam Maria, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria. Saya bilang Salam Maria Bapa Kami terus capek lah Salam Maria Bapa Kami. Kalau itu jawaban pendeta atau pastor, berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Artinya gimana? Artinya Tuhan yang menciptakan akal. Tetapi dengan akal Tuhan tidak bisa kita capai. Gimana ceritanya? Tapi giliran Tuhan datang jadi bayi, jadi dibunuh sama orang, bisa dipercaya. Padahal itu sudah melampaui akal. Nah, sedangkan kalau Yesus ini adalah manusia secara utuh, kenapa nggak diakalin secara akal? Itu yang pertama. Kedua, kalau pendeta pastornya mengatakan kita punya otak itu, manusia itu kecil kayak pasir, pengetahuan kita, pengetahuan Allah itu besar, dan seterusnya. Justru karena pengetahuan Tuhan itu besar, maka Tuhan itu menitipkan akal pada diri manusia, dan dengan akal inilah kemudian manusia bisa menemukan Tuhannya. Seperti gini, kitab yang kita pegang ini adalah buku panduan kan? Buku panduan ini kan firman Tuhan. Tuhan berfirman di dalamnya. Untuk siapa? Untuk hewan? Tidak mungkin. Untuk kucing? Tidak mungkin. Untuk kambing? Tidak mungkin. Kenapa untuk manusia? Karena manusia diciptakan kelebihan pada dirinya berupa akal. Karena karena kitab ini adalah buku panduan, maka akal kita harus selaras dengan buku panduan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Karena akal inilah yang menghantarkan kita kepada Tuhan. Akal. Tapi kalau dikatakan justru akal ini tidak sampai kepada Tuhan, nah itu bahaya itu. Artinya ada kekuatan, ada tujuan, ada misi untuk mengakal-akali kepercayaan tersebut agar jemaatnya tidak berkurang. Itu intinya. Sama seperti pabrik. Pabrik menciptakan mobil.
Pabrik setelah menciptakan mobil, maka pabrik akan mengeluarkan buku panduan cara mengoperasionalkan mobil. Tidaklah mungkin pabriknya mengeluarkan mobil, buku panduannya untuk operasionalkan kulkas, kan tidak nyambung. Nah, sampai kemudian Tuhan menciptakan akal, tapi kitab sucinya tidak sesuai dengan akal, berarti itu bukan dari Tuhan. Kitab suci itu harus selaras dengan akal, nggak bisa tidak. Karena yang menciptakan kemudian akal ada tahu, yang maha kemudian membuat buku panduan selaras yang dia ciptakan, yaitu akal. Nah, yang sementara yang kita lihat, ya itu dia. Itu yang terjadi. Pendeta mengatakan ya kita nggak bisa menjangkau Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Itu kata Yesus. Tidak pernah Yesus itu berkata, kasihilah Tuhanmu dengan imanmu. Nggak ada. Nggak ada itu Yesus mengajarkan itu. Selamanya dia mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, kekuatan dan juga akal. Jadi harus melalui akal dulu dong, baru bisa kita diimani. Kalau tidak ada akal, bagaimana ceritanya? Mengimani sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Wih, sangka datang. Boleh bang, nanti lain kali lagi kalau mau kita diskusi ringan. Masya Allah, makasih bang. KTP, kalau misalnya ada yang bersyahadat disyahadatkan Bang Juma bang, gimana komentar teman-teman di sana? Saya nonton YouTube ini, ya bukan Bang Juma. Kau bentar dulu, ya bang. Kalau ada yang syahadat, kalau ada yang syahadat di sini kan didengar ada yang syahadat tuh, gimana komentar teman-teman di sana? Saya sembunyi dulu. Oh, maksudnya Bang Andi ini kalau ada video yang Bang Juma lagi syahadatin itu. Iya. Maksudnya gimana Bang Andi? Komentar Anda di sana gimana? Komentar tidak, kita sedih. Kadang kita ada yang sedih, ada yang merinding. Kayak maksudnya kayak saya tuh rasanya terharu gitu Bang Juma. Jujur demi Tuhan, bukan apa. Kayak gitu sedih, kayak mau nangis tapi tidak tahu kenapa hati kita tuh kayak, ih benar ya, kayak ada yang kayak benar ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi Anda tidak merasa bahwa ini orang kok masuk Islam sih, nggak ada unsur-unsur lain gitu ya bang ya? Masya Allah. Tidak ada. Tapi murni itu Bang Juma, kalau Bang Juma nih pahala kalau kita omong di Kristen ini, Bang Juma nih, wih, bukan kita sombong, Bang Juma Bang Andi, betul, lebih pintar jauh daripada kita punya ini sini, betul. Saya berani taruhan kalau ada yang bilang, ayo saya pilih Bang Juma, saya bilang gitu, berani saya. Kalau ada pastor yang kita punya, cuman kita punya rombos ini kan pengaruhnya besar Bang Juma. Iya tahu. Pengaruh, iya. Mereka tuh mereka ditanggung, di pastoral itu kalau masuk gereja aja semua bajunya aja diangkat, ada pengawal kan, ada orang anak altar namanya. Anak altar itu pembantu perempuan kecil-kecil ini, anak sekolah nanti mereka belajar altar. Nah, itu anak SMA, anak SMP itu nanti mereka tukang bawa ininya romo lah, tukang bawa inilah. Jadi romo tuh kayak raja. Iya. Jadi pengaruh besar dia Bang Juma kalau romo sini. Jadi kita kalau mau nanya sesuatu tuh, kalau dia sudah bilang, kau bilang kau punya otak itu tidak sebesar misteri ilahi itu besar. Tidak ada manusia yang bisa ini, dia bilang. Jadi kau jangan dengar itu. Udah kita mundur udah. Dilarang belajar. Nggak ada jalan berarti. Iya. Bang Andi juga lucu kan, saya suka dengar Bang Andi kalau 1. A. Yesus. B. Manusia. Pilih salah satu, A atau B. Itu di YouTube kita ketawa tuh. Ini orang ke sekolah pendeta, kita bilang, masa pendeta disuruh A. Yesus. B. Manusia. Pilih salah satu. Pilih lagi pendeta disuruh tanya. Kita ketawa, kita nonton ketawa dong. Lucu ya Pak.
Enggak, di sana dihormati kali kan. Jadi saya nunggu Pak Nasir. Ya. Mana Pak Nasir belum ada ya? Pak Nasir dari NTT juga tuh. Kita ini Bang, apa namanya? Sangat hormati karena kalau orang ada ribut berkelahi apa semua itu kalau yang datang ke Sidame itu Romo langsung diam. Sama Romo kayak lece-lece aja. Romo Alphonse. Kalau tempat saya sini Romo Alphonse namanya terkenal. Coba tanya orang Rute yang tahu semua Romo Alphonse. Itu kalau dengar namanya aja tuh orang yang lagi ribut mau berkelahi langsung mundur. Romo datang. Lari semua biar anak SMP takut. Gitu. Iya takut sama dia. Segan gitu, bukan takut sih, segan maksudnya, segan namanya. Jadi polisi pun tidak perlu telepon polisi gitu Bang Juma. Romonya aja yang datang aman ya kan ya? Iya, aman betul. Tapi puas ya kalau Bang Juma yang menjelaskan itu kita puas. Kenapa ya? Maksudnya sampai akar itu loh. Kalau bilang pohon itu sampai di akar paling bawah tuh. Jadi orang yang ditanya itu bingung mau jawab mau lawan, akhirnya diputar ke sana lagi. Putar. Iya, luar biasa. Kita cuman penasaran aja Bang Juma sekolah apa dulu, kita pengen ikut sekolahnya. Kan sebenarnya pertanyaannya gampang Bang, pakai akal menjawab. Misalnya contoh ya yang sering saya tanyain tuh. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? A. Anaknya, B. Bapak. Ya anaknya, bapak, B. Itu aja kita bingung mau jawab itu kan. Yesus kan Tuhan. Allah itu sendiri. Bingung kita Bang Juma. Bang Andi, mana bingung. Karena kita yang kalau Bang Juma kan, Bang Juma atau Bang Andi kan nanya ke orang-orang itu. Kita merasa kita yang ditanya kan, karena kita kan Kristen, Katolik. Pertanyaan itu seolah-olah menuju ke kita gitu. Maka saya bilang, kau jawab apa? Saya bilang, itu saja pendeta tidak bisa jawab, apalagi kita dong. Teman saya bilang. Itu kau dengar itu pendeta itu bingung dia mau jawab apa, apalagi kau sama saya dia bilang. Itulah kau, saya bilang. Kita tanya, kita pengen anggap kita yang ditanya, saya bilang begitu kan. Makanya kita nonton YouTube itu ketawa-ketawa, lucu-lucu, aduh. Tapi intinya gini Bang, Bang Juma sebagai pemimpin kita di API ya, apalagi Islam Indonesia tuh, itu tidak ada maksud lain kecuali untuk edukasi, berbagi. Enggak ada maksud lain itu ya, apalagi untuk nista-nista ya Bang ya. Itu enggak ada. Tidak ada Bang. Tidak ada. Kalau kami dari penilaian kami orang Flores, Bang Juma enggak ada nista. Karena orang itu yang datang duluan yang maki-maki tentang agama Bang Juma, ya wajar lah Bang Juma melawan ya kan. Contoh saya bikin komal misalnya, atau saya punya ada orang bilang, kau Yesus ini, kita hajar lah, karena dia datang ngaco kan, gitu. Jadi apa yang Bang Juma soalnya tidak ada yang orang bodoh itu yang bilang Bang Juma penghujat apa bodoh, dia ndak ikut. Kayak tadi contoh orang kita punya kawan dari Sumba tuh lucu, bikin malu saja tuh. Saya mau tanya, anjing dan babi itu ciptaan Tuhan. Tapi pertanyaannya bagus sih, cuma Bang Juma jawaban. Iya, jawabnya benar Bang Juma. Cuman setelah dijawab dikasih penjelasan tetap dia tidak mengerti karena memang kelihatan orang-orang, apalagi kita orang timur, Bang, paling nggak suka dengar Bang Juma suaranya. Udah dengar videonya Bang Juma tuh, kena marah dari tantela, dari kakak, marah mereka. Kau nonton itu kau bikin kopi otak jadi bodoh deh. Saya bilang justru ini yang kita mengerti jadinya kan. Pernah nggak Bang mendengar pernyataan Bang Juma apa namanya, kalau lagi agak tinggi ya, tapi sebenarnya bukan tujuannya di sana, itu sering bahwa pergilah ketemu pendeta, colok pantat pendeta. Anda merasa tersinggung nggak tuh Bang kalau kayak gitu? Enggak, kita ketawa. Itu yang kalau Bang Juma ngomong begitu tuh biasanya tuh orangnya tuh tidak bisa diatur, orang kurang ajar. Pelajar. Ya benar lah. Contoh ya, kita kan pernah nonton videonya Bang Juma kan, ada kita nonton ini. Itu orang bilang, Bang Juma kan tanya begini. Jawab dulu pertanyaan saya. Begini Bang Juma, ayat ini nih. Dia terus, kau tuh Muhammad begini apa? Ya pastilah dia bilang, kau balik lah kau, turun. Ya wajar lah. Kalau bagi kami wajar, itu masuk akal.
Saya pun emosi kalau dibuat begitu kan. Kita tanya lain, jawab yang lain. Tapi sebenarnya itu Bang, itu sebenarnya bukan makna aslinya, itu bahasa alegoris atau makna kiasan. Artinya kau kembalilah belajar sama pendetamu baik-baik dulu sebelum diskusi. Itu sebenarnya maksudnya itu Bang. Iya. Tujuan ininya itu, cuman karena emosi juga, karena apa? Biar lucu gitu ketawa kita. Bang, kawan yang sepakat sama abang yang duduk biasa nonton berapa orang itu Bang? Tunggu, kalau di RT 10 sini 6-7 orang Bang. 6-7 orang. Yang suka nonton Bang Juma nih. Kadang kita nonton sembunyi-sembunyi. Bang Juma kan kita nonton di warungnya, ada warung orang Jawa kan Bang Juma di sini Bang Juma ya. Ada warung orang Jawa, warung Surabaya itu kan orang Islam dia. Kita suka pergi di situ, nonton di situ karena orang Islam kan dia ketawa-ketawa, dia kan ikutin aja kan. Dia tidak larang. Nah, jadi kita pergi, kalau kita sudah pergi di warung itu kita pesan kopi kan, kita duduk, jadi aman kita nonton. Tapi kalau kita nonton di tempat di ronda tuh, wow, kita sambil lirik-lirik kiri kanan. Kalau ada datang nih Bapak Petu ke, Bapak Panus ke, kita lari, kita takut. Marah mereka. Iya mereka marah semua, marah. Kalau di warung Jawa tuh aman kita nonton, warung Surabaya tuh. Ada 6 orang kita yang suka ketawa-ketawa kalau kita tuh teman sekolah memang, teman altar. Dulu kan kita kan Katolik kan. Bang, kalau teman-teman di sana kalau lagi diskusi kira-kira ada yang crowded, ya sampaikan ya bahwa kami tidak ada maksud lain kecuali berbagi edukasi. Kalaupun ada kata hilap dari kami ya teman-teman yang ada di sana, ya kami mohon maaf. Yang namanya diskusi ya, dinamikanya ya gitu ya Bang ya. Itu sih intinya. Iya, tapi sejauh ini belum ada Bang Andi, karena udah terbukti 3 orang itu sudah mualaf itu. Kita mau bilang Bang Juma Anda bagus kan, buktinya ada. Kalau memang masih takut dicoret namanya dari kakak ya? Bukan, abang saya Bang, abang saya ini polisi Bang. Saya nggak berani Bang. Dia bukan polisi itu, tapi Pol PP. Polisi Pamong Praja. Badannya lebih besar dari saya Bang. Lebih sangar itu. Kalau dia marah, iya kalau dia marah saya tuh saya takut. Tadi itu dia ada bilang, saya dengar suaranya ternyata dia pergi lagi. Oh baguslah, saya syukur. Saya mau kabur. Bukan Bang, kalau dia pulang malam itu mabuk Bang. Kalau dia udah mabuk itu, benar ya saya harus pergi tahu, jangan sampai ntar habis dari cerita. Kursi patah Bang, kalau dia turut tendang itu berani orang yang kasar. Ya kakak saya sendiri sih, tapi ya, namanya kita juga sudah beda-beda kan, sudah besar juga, jadi jangan bikin inilah. Takut juga Bang ya, tapi mati masuk surga langsung, tapi takut juga ya. Takut lah Bang. Iya. Masuk surga. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini Pak Roki Gerung. Nah ini. Secara akalnya akal. Satu lagi Bang, kalau Bang Hercules itu berasal dari sana juga ya Bang? Kalau Bang Rosario Hercules itu namanya aslinya kan Rosario Hercules. Iya. Dia itu orang Timur, Pulau Timur yang saya bilang tadi, satu pulau dengan Kupang. Dia orang Tim Bang, beda pulau dengan kami Bang. Kami orang Pulau gitu. Iya. Tapi kalau dari ke Kupang itu dekat, kita naik peri. Jadi NTT ini banyak peri yang lalu lalang. Peri ke Sumba ada, peri Eumere, peri Ende Kupang, peri ke Rote gitu Bang. Kayak Alor, peri itu keliling-keliling. Kapal feri yang kecil itu loh Bang. Oke Bang, itu aja silakan Bang Roke. Iya, selamat malam semuanya. Ya malam Pak Roki Gerung. Suara gitu. Roki Komal ini makanya banyak yang susah naik di Komal Bang Juma ini lah, karena mahal Bang Juma, susah. Banyak orang penting kan Roki. Iya banyak yang mau masuk susah Bang Juma. Kawan saya itu mau masuk, mau naik itu nggak bisa. Inilah bilang kita mau nonton, mau masuk, mau ngomong, dia tidak bisa. Dia bilang, coba ya nanti kita bilang gampang gitu coba. Bisa akhirnya. Syukurlah.
Tapi satu Bang Juma yang saya mau tanya, kalau di Islam kan bilang alhamdulillah. Kawan-kawan kita kan suka kalau di sekolah tuh kan dari dulu kan kita suka alhamdulillah, puji Tuhan kan. Karena bagi kami itu kan alhamdulillah itu bahasa Arab, betul gak Bang Juma? Maksudnya artinya sama nih puji Tuhan kan? Sama kan? Segala puji bagi Allah. Oh iya, berarti sama dong. Sama berarti Bang Juma artinya. Iya. Iya. Berarti tidak salah kita kalau bilang alhamdulillah sama. Kalau udah mengucapkan alhamdulillah itu udah dekat sama Islam, Bang. Jadi Bang, apa lagi Abang tunggu? Bang KTP. Ya? Apa lagi Abang tunggu? Saya nanti diusir. Pak? Yang satu yang saya masih ini sih kakak saya, yang saya bagaimana cara omong sama dia gitu kan. Kalau orang tua saya kan udah almarhum, apalagi bapak saya udah meninggal, mama saya kan udah tinggal di rumahnya kakak. Saya kan tinggal kakak ini. Kakak abang itu bisa menyelamatkan abang nanti kalau misalkan abang mati? Apakah kakak abang itu bisa menunda kematian abang? Ya tidak Om. Nah itu dia. Apakah kakak abang bisa bernapas dalam air? Nah ini dia masuk nih. Ke lumba-lumba. Gak ada hubungannya sebenarnya. Penyebab kalau dia kalau misalnya saya ajak dia ngomong nanti boleh Bang Juma. Maksudnya kalau suatu saat saya bilang saya terus terang ke dia, saya mau masuk, saya mau ini, coba ngomong dulu dengan Bang Juma, boleh nggak Bang Juma? Boleh. Oh iya. Takutnya mengganggu nanti enggak ya Bang Juma? Tidak ya? Enggak. Oh enggak ya. Karena pasti dia tanya alasan kau mau murtad apa kau nih? Saya kan dengerin ini. Siapa itu pasti dia tanya kan? Saya sudah berpikir orangnya kan saya sudah tahu watak orangnya itu kayak apa. Siapa itu yang kau bikin watak kau jadi error katanya pas. Tunggu saya kasih tahu dia ini Bang Juma ini. Saya masuk di Komal ini maksudnya minta tolong Bang Juma yang ngomong gitu. Boleh? Iya. Boleh. Bang Juma jawab boleh ditanya. Oh iya Bang. Ya sering begitu Bang. Bukan sering, biasa kayak gitu. Iya. Baik. Syukur. Saya takutnya tiba-tiba naik kan aneh nanti gitu. Rame kan YouTube di Google di Komal dengan tuh deh. Di Microsoft Word. Tapi kalau saya sudah ini Bang Juma, udah yakin, udah tidak ada ini lah. Karena memang saya izin sebentar, ini ada orang NTT juga di bawah, Pak Nasir ingin berbagi. Siapa tahu Anda kenal. Siapa bisa gantian sebentar ya? Pak Nasir. Pak Nasir. Saya ini assalamualaikum, saya izin. Enggak ada yang bisa bahasa ini. Ya betul. Di bawah aja dulu. Di bawah saya. Enggak apa-apa, dia naikkan lagi nanti. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Free Palestine. Hei, jangan free Palestine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلامك جميل جدا. Ya Masya Allah. Jiddan Syekh. Jangan diturunin lah Bang. أنا أستمع إليك ما شاء الله تبارك الرحمن. أنت تتكلم بقوة وبحرقة عن الدين وعن الإيمان ما شاء الله. Mati meja. Rocky gantian sama oh ya ada. Naikkan Pak. Al-maut lil Yahud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini Pak Nasir saya sambut dulu sebentar Syekh. Izin Syekh. Ini Pak Nasir juga dari NTT. صدر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يعني كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. Amin. ستنزل الخلافة الإسلامية والمهدي وعيسى عليه السلام في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس بإذن الله. بإذن الله ما شاء الله. حياكم الله. أنا سعيد أخي، أنا سعيد بالجميع. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال: ما زال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. قال أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس. إن شاء الله العز والإسلام إن شاء الله جاي آت بإذن الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. Amin Allahumma amin. نحن
nahnu turidu tatakalam ila akhi Muhammad Nazir wa akhi al-KTP. Amin. Iya, iya. Oke. Iya, Afwan. Iya, silakan ya. Bang Nasir. Nah, ini Pak Nasir ini dari NTT juga. Cerita sendiri Pak Nasir, Anda dulu di NTT seperti apa kok bisa memeluk Islam? Silakan Pak Nasir. Akhi Nasir NTT ya? Iya, satu kampung lah sama dia nih. Iya. Horas Akhi Nasir, Horas. Horas. Aduh. Pak Nasir, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Nasir, dari mana kakak? Dari Ruteng saya kakak. Oh, Ruteng. Rumah di belakang Universitas Kristen Santo Paulus. Ini saya belum bisa buka kamera karena ini lagi sibuk juga, lagi sementara ketik-ketik Bang Handi telepon. Kalau saya aslinya dari Kabupaten Alor. Oh, kakak dari Alor ya kakak. Tapi kakak sudah mualaf ya kakak atau memang dari ini kakak? Soalnya orang Alor juga kan banyak yang Kristen kan, yang kata yang Islam. Iya, kalau saya kan daerah pantarnya, jadi ya pasti banyak Kristennya ya. Orang tua juga sampai sekarang masih Kristen, adik-adik. Cuman kakak yang pertama di Palembang itu duluan 2002 karena dapat jodoh orang Islam, jadi mengikuti Islam. Kalau saya ketemu Islam dari sekolah, ada di salah satu sekolah perguruan tinggi. Jadi kalau punya niat untuk ke Islam disegerakan, karena untuk di Kristen mohon maaf ya, itu harap-harap cemas untuk dapat keselamatan. Pak Nasir, ceritain dulu, Anda dulu memeluk Islam itu mulus atau mengalami banyak rintangan Pak Nasir? Kalau sebelum bersahadat itu mulus, setelah bersahadat